Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang menguraikan konsep dan sejarah konstruksi manusia tentang Tuhan, serta mampu meyakinkan eksistensi Tuhan berdasarkan fakta-fakta saintifik. Anggota dari kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu nomor 1 ada Muhammad Isa Dharma Putra dengan PM 2107 1010 235, dan kedua ada Nadifa Alia dengan PM 2107 1010 236. Ketiga ada Nabila Akhta Aunila dengan NPM 2107 1010 237, dan keempat ada Redita Aulia dengan NPM 2107 1010 238. Dan yang terakhir ada saya, Hanif Abdi Firdaus, dengan PM 2107 1010 239. Slide pertama akan dibacakan oleh Mas Isa Dharma Putra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama. Langsung saja, telah kita ketahui jika kepercayaan pada Tuhan akan mengantarkan kita pada penghambaan dan juga mengabdi sebagai bentuk formalitas dalam beragama. Banyak sekali pernyataan yang muncul saat membahas tentang keberadaan Tuhan. Tak jarang manusia mempertanyakan hal ini karena manusia termasuk sebagai makhluk teomorfis, yaitu diberi kelebihan di dalam dirinya, yaitu akal untuk berpikir. Manusia memiliki kedudukan yang tinggi di mata Tuhan karena akal yang diberikan. Maka dari itu, karena kelebihannya yang dimiliki manusia membutuhkan bukti yang konkret tentang adanya Tuhan. Jika membicarakan tentang pembuktian, maka kita membutuhkan sumber ilmu. Next. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia? Yaitu dalam penciptaan alam semesta, umat Islam berikan tunjuk bagaimana alam semesta terbentuk. Tetapi tidak dijabarkan secara langsung, melainkan dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang memberitahukan bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Dan tercantum di ayat-ayat antara lain QS Al-Anbiya ayat 30, QS Al-Mu'minun 18, dan QS Toha 53, dan An-Nur 45, Al-A'raf ayat 54. Ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah merupakan pencipta yang maha kuasa dan bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya. Next, selanjutnya saya persilahkan Mbak Nadifa Alia. B. Teori Big Bang. Dalam teori penciptaan alam semesta, manusia mencoba menjelaskan dengan berbagai cara bagaimana terciptanya alam semesta. Salah satunya adalah teori ledakan dahsyat. Sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran tahun 2009, diperkirakan keadaan awal alam semesta berawal sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Kemudian menjadi waktu terjadinya Big Bang tersebut. Teori ini telah memberikan penjelasan yang paling bisa dipahami dan akurat serta didukung oleh metode ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Sejarah tentang adanya Tuhan. Sebagaimana dipaparkan di muka bahwa manusia sejak mula pertama sejarah pemikiran sudah mengenal adanya suatu kekuatan yang mengatasi manusia. Suatu yang dianggap maha kuasa dapat mendatangkan kebaikan atau kejahatan serta dapat mengabulkan doa dan keinginan. Masyarakat manusia di berbagai tempat mengenal adanya kekuatan-kekuatan supranatural. Salah satunya adalah kekuatan-kekuatan tersebut berada pada tempat-tempat tertentu seperti batu, pohon besar, binatang, atau gunung. Konsep Tuhan berbagai rupa, antara lain seperti orang yang percaya pada teisme,
tetapi tidak pada deisme atau panteisme, tetapi tidak pada peneteisme. Paham-paham ini akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, aliran teisme. Yang kedua, aliran deisme. Yang ketiga, aliran panteisme. Yang keempat, aliran peneteisme. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Redita Aulia. Mukjizat para nabi. Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, kisahnya bisa menjadi suri teladan bagi manusia. Masing-masing nabi memiliki riwayat serta ceritanya masing-masing dalam menegakkan ajaran tauhid. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Terima kasih Mbak Redita. Saat ini akan saya jelaskan. Keberagaman Tuhan. Dalam kehidupan beragama, kita diajarkan untuk mempercayai adanya Tuhan. Dan apakah dalam kepala kita sering timbul pertanyaan, apakah Tuhan memang ada satu atau ada Tuhan yang lain? Dan pada filsafat terdahulu ini, menyimpulkan adanya teori-teori bahwa Tuhan lebih dari satu. Seperti panteisme yang merupakan faham yang meyakini Tuhan adalah segalanya dan segalanya adalah Tuhan. Alam semesta ini adalah Tuhan dan sebaliknya. Lalu ada konsep Tritunggal atau Trinitas yang meyakinkan bahwa Allah adalah 3 pribadi atau hipotesis yang sehakikat. Dan ketiga ada monoteisme yang mempercayai Tuhan hanya ada satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Next. Kesimpulan yang kami dapat dari presentasi ini adalah kehidupan yang berjalan seperti biasanya dalam artian apa tujuan kita hidup. Pasti terlintas di pikiran kita kenapa di alam semesta yang luas ini tentang bagaimana terbentuk yang akhirnya menimbulkan tanda tanya besar di kepala kita. Sebenarnya siapa sejatinya pencipta dari alam semesta yang luas ini? Dan muncul berbagai pemikiran secara ilmiah dan secara keagamaan. Dan dari situlah kita semua diajarkan adanya konsep penciptaan alam semesta yang disebut dengan Tuhan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.